waktu saya kecelakaan itu di dalam kolong itu, waktu saya masuk di dalam situ, saya melihat ada satu wajah yang lain, sosok yang wajahnya itu lembut gitu. Jadi ketika saya lihat itu kayak ada pribadi yang lain situ. Nah, jadi di situ saya kecelakaan, saya diseret sampai 15 meter. Dan saya itu dilarikan ke rumah sakit. Ya, terima kasih untuk kesempatannya semuanya. Ya, saya akan berbagi kesaksian saya, di mana Tuhan sudah menolong saya. Yang kala dahulu saya berjalan pada jalan yang gelap, dan Dia mengambil saya berpindah kepada jalan yang terang. Nah, jadi awal mulanya saya ini dilahirkan dalam satu keluarga yang kurang mampu, dan dahulunya jelas ya suara saya? Sekarang jelas, tadi sempat Halo? kayak kepotong-potong. Sekarang sih jelas nih, Mas. Oh iya. Jadi saya dilahirkan di dalam keluarga yang kurang mampu, dan dulunya saya ini dilahirkan dengan keadaan tubuh yang tidak sempurna, cacat. Jadi nggak bisa berjalan karena sering kejang-kejang, karena sering kena panas tinggi. Jadi saya jadi cacat begitu. Jadi di situ saya nanti berjalan di umur 10 tahun, dan di situ juga saya terlambat masuk sekolah. Biasanya kalau anak segitu sudah memasuki jenjang pendidikan SD, kalau saya itu baru mau masuk TK. Jadi agak sedikit terbelakang, dan ketika waktu saya bisa berjalan lewat bantuan dari kakak saya, nah itu dia selalu mengurut kaki saya sampai saya bisa berjalan. Ya, saya percaya juga itu dengan kuasa Tuhan, dan bisa berjalan sehingga ketika saya bisa berjalan dan mulai bersekolah, itu di sekolah itu saya sering mendapat seringkali dapat hinaan. Jadi teman-teman saya itu suka menghina saya, kamu anak terbelakang, kamu orang miskin, gak boleh berteman dengan kami. Jadi saya di situ jadi tersendiri. Itu saya alami sampai saya di SD, bahkan sampai saya mau masuk SMP gitu, sekolah lanjutan. Pertama, saya sering dihina. Bahkan memang dulu saya kalau waktu sekolah ya soal membaca huruf saya sedikit agak terkebelakang, tertinggal. Jadi saya sering kali dihina. Nah, disitulah
saya mendapat perlakuan yang melukai hati saya. Sampai di keluarga pun saya seringkali dihina, seringkali disudutkan, seringkali ada perbedaan antara saya dan saudara-saudara saya yang lain. Nah, di situ saya ada seperti dendam, sakit hati yang terus melekat di kehidupan saya. Sampai ada rasa ingin membalas. Sampai saya itu kepikiran gimana cara untuk membalas sakit hati saya yang kala itu saya alami. Nah, seiring kehidupan saya ini, saya seringkali dipukul, dihajar oleh bapak saya, dan bapak saya itu sungguh sangat kejam, dan saya sering juga diusir, dan saya pernah tidak boleh masuk rumah. Saya merasakan saya sudah dibuang oleh orang tua saya. Jadi saya pergi tinggal di nenek saya, dan nenek saya itu memelihara saya sampai besar. Tapi di situ ada rasa dendam itu, kepahitan yang mendalam itu terus menggebu-gebu sampai berapi-api itu di hati kala itu. Dan satu ketika saya bermimpi ketemu dengan satu wujud yang belum pernah saya tahu itu siapa. Dan satu ketika itu saya itu bertemu langsung dengan pribadi tersebut dan mendapat sesuatu yang bisa saya pakai untuk membalas dendam sakit hati saya. Jadi seperti ilmu gelap begitu ya. Tapi untuk minta maaf, untuk lebih mendalamnya, minta maaf saya tidak membahas di sini karena satu dan lain hal, minta maaf. Jadi di situ saya pakai itu untuk membalaskan dendam saya sampai rasa puas di hati saya itu terpenuhi. Dan ketika saya ada kekuatan lain itu yang saya alami, saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi kepuasan duniawi seperti itu, seperti berjudi, itu saya menang terus, tidak pernah kalah. Jadi di situ ada rasa puas, sampai saudara-saudara saya juga kayak heran dan mereka jadi iri sama saya. Jadi setiap hari itu kalau saya mau cari uang, saya pergi ke tempat judi begitu. Dapat uang saya foya-foya, hura-hura gitu. Nah, sampai saya mulai besar, mulai mengerti, dan satu ketika itu saya membeli motor, saya memamerkan motor saya. Dulu masih Yamaha Wing sekali. Iya, motor begitu, kayak mirip-mirip seperti itu ya. Nah, itu saya
pamerkan itu, dan saya mengendarai itu kayak pembalap gitu ya. Sampai saya itu beberapa kali kecelakaan masuk di kolong bus, tabrakan di jalan, tapi saya tidak apa-apa ya. Nah, jadi seiring perjalanan situ, setelah menginjak semakin dewasa, ada teman-teman saya itu suka menghina begitu. Nah, jadi saya hanya tunjuk mereka, awas kalian, nanti kalian rasakan nanti. Nah, jadi mereka itu saya balas dengan apa yang saya punya. Nah, begitu. Jadi rasa puas saya tersalurkan begitu. Nah, jadi satu ketika itu saya mengendarai, itu saya ngebut-ngebut di jalan, dan di situ saya mengalami satu peristiwa yang ketika saya mengerti bahwa itu cara Tuhan untuk memanggil saya dan menegur saya kali itu, saya kecelakaan, itu masuk di kolong tronton mobil peti kemas, dan tandanya sampai sekarang di kaki saya masih ada. Itu tubuh kecelakaan saya kedua ya, Mas? Ya, Kecelakaan kedua ya itu jadi berarti ya? itu kecelakaan, sudah Yang beberapa kedua kali kecelakaan, tapi yang ini paling yang parah. paling parah. Oh. Jadi ini yang paling parah. Tapi waktu saya kecelakaan itu, di dalam kolong itu, waktu saya masuk di dalam situ, saya melihat ada satu wajah yang lain, sosok yang wajahnya itu lembut gitu. Jadi ketika saya lihat itu kayak ada pribadi yang lain situ. Nah, jadi di situ saya kecelakaan, saya diseret sampai 15 meter, dan saya itu dilarikan ke rumah sakit, dan di kaki kanan saya ini sampai sekarang tandanya masih ada. Di kaki saya itu, di tulangnya itu, pas di tengah kaki itu ada tertancap batu tajam. Ini para dokter sudah berusaha mencabutnya, tapi nggak bisa dicabut. Akhirnya saya mau dioperasi, mau diamputasi kaki saya. Di situ saya berpikir, kenapa apa yang saya punya ini kok tidak bisa membantu menyelamatkan saya. Nah, jadi batu itu tertancap di kaki saya, dan dokter memutuskan untuk mengamputasi kaki saya. Tapi sebelum diamputasi, saya berteriak. Saya tidak tahu berteriak ke siapa, tapi saya hanya berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu saya teriak. Akhirnya para suster menenangkan saya, para dokter juga menenangkan saya, dan kala itu si dokter yang akan mengamputasi kaki saya itu tiba-tiba rasa kencing ke toilet. Nah, jadi dia agak tertunda sedikit gitu, prosesnya. Jadi itu saya
meraih sepatu saya. Saya meraih sepatu saya dan mengambil tali sepatunya. Dan itu saya berusaha mengikat di batu yang tancap di kaki saya itu. Dan saya menggigit selimut yang ada di samping saya. Dan saya berusaha cabut untuk batu tajam yang nancap di kaki saya. Dan kala itu dia tercabut. Dan kala itu saya langsung pusing lama sekali. Dan ketika saya siuman, pertama kali saya saya pegang itu kaki kanan saya itu. Nah, kaki kanan saya. Jadi saya bilang, aduh, kaki saya masih ada. Jadi saya menangis di situ. Kaki saya tidak jadi diamputasi. Nah, setelah saya keluar dari rumah sakit, saya dirawat di rumah nenek saya itu selama 6 bulan, nggak bisa jalan. Itu mau buang air kecil, mau buang air besar di tempat tidur. Betapa siksanya sekala itu saya alami. Dan di situ tiba-tiba saya menangis dan saya berteriak minta tolong supaya saya secepatnya bisa sembuh. Tapi saya bingung. Waktu itu saya bingung mau minta tolong kemana. Baru saya pikir, kenapa yang saya pegang ini nggak bisa menolong saya, nggak bisa nyelamatin saya gitu. Nah, akhirnya ketika saya sudah mulai bisa berjalan, itu saya ada ketemu saya punya teman, dan dia mengajak saya itu menghadiri satu kebaktian rohani. Dan ya saya sebenarnya tidak mau waktu itu, tapi diajaknya biar tidak sumpek di rumah, mari jalan-jalan. Jadi saya jalan, tapi saya masih pakai bantuan tongkat. Nah, saya jalan, waktu saya lihat mereka itu lompat-lompat gitu, nyanyi-nyanyi. Saya bilang, ih, mereka reba-reba itu paling itu mereka sudah mengaturnya, memanipulasinya. Saya bilang ke teman saya itu, dan dia mengajak saya untuk lebih dekat lagi. Saya bilang, ih, saya tidak mau kala itu. Tapi waktu itu saya masih ingat, saya melihat ada seorang pemimpin ibadah tersebut melepaskan ada kuasa pengurapan seperti itu. Nah, kala itu saya belum mengerti, belum paham apa itu. Dan saya itu waktu saya berdiri itu dari kejauhan dari mereka itu, saya kayak ada seperti halilintar menyambar saya. Dia menyambar dan saya terpental masuk di pohon-pohon pisang. Dan saya itu waktu itu baru pakai baju yang warna putih, itu langsung kotor semuanya. Dan saya waktu itu pulang ke rumah, saya langsung dimarahin sama nenek saya itu. Dan di situ ada terjadi suatu hal yang berkecamuk di hati saya. Dan ketika malam itu saya penasaran, ini apa yang tadi, yang kayak apa ini, halilintar tadi. Tapi ketika dia menyambar saya itu, saya merasakan
suatu hal yang luar biasa. Damainya di hati itu kayak begitu damai. Nah, tapi itu saya berpikir bergejolak. Saya tidak tahu itu pengurapan dari Roh Kudus kepada saya. Nanti saya sudah paham, baru saya mengerti. Oh, ternyata itu kuasa dari Roh Kudus. Dan seiring waktu itu teman saya ini selalu mengajak saya untuk ikut-ikut pergi ke kebaktian. Cuman seringkali saya menghindar karena ketika saya mendengar pujian penyembahan, badan saya itu terasa panas, kayak terbakar. Saya tidak mau. Jadi saya tidak mau pergi ke tempat teman saya itu. Jadi dia terus memaksa saya, dan akhirnya satu kali itu dia bujuk saya, dan saya itu entah kenapa saya mengiyakan. Jadi saya mengiyakan ajakan dia, dan saya pergi ke satu persekutuan itu. Dan di situ ketika saya mendengar ada satu pemimpin di persekutuan ibadah itu, waktu itu saya cuma duduk paling belakang saja, cuman ikut-ikut saja, menyenangkan hati teman saja saya. Saya dengar-dengar, kok begitu ya. Jadi ada kayak suatu hal lain yang terus menyentuh di hati saya. Dan saya ingat ketika pemimpin itu mengajak jemaat untuk berdiri, nah itu dibilangin mau ada doa untuk kayak doa pengurapan begitu. Nah, ketika saya berdiri di situ, saya ikut berdiri juga karena saya lihat tinggal saya sendiri yang duduk, jadi saya ikut berdiri. Dan di situ saya merasakan ada satu kuasa yang berputar-putar di atas kepala saya. Dan dia berputar-putar terus. Akhirnya saya merasakan apa ini yang mutar-mutar di atas kepala saya ini. Dan akhirnya saya sudah nggak tahu bagaimana rupa itu yang mutar-mutar tadi itu dia masuk ke tubuh saya. Jadi saya merasakan seperti ada suatu hal yang masuk, dan hati saya begitu damai. Segala hal itu kayak lupa terlepas. Seluruh badan saya itu gemetar. Begitu. Dan saya sudah tidak tahu mulut saya ini apa yang saya ucapin, saya sudah tidak tahu. Dan nanti setelah pulang, teman saya ini senyum-senyum melihat saya. Dan saya tanya ke dia, yang saya alami itu kenapa begitu? Baru dia bilang, dia menjelaskan, saya itu diurapi oleh Roh Kudus. Nah, dan setelah itu minggu berikutnya saya lagi diajak. Nah, jadi saya kayak jadi penasaran. Tapi ketika saya pergi, pemimpin persekutuan itu orang yang sama. Nah, dan di situ dia mengajak saya untuk menantang orang-orang yang di situ untuk berdiri mengikuti Yesus. Siapa mau hari ini sungguh-sungguh mengikuti Yesus
dan memberi diri untuk dipermandikan. Itu yang berdiri itu 3 orang. Satu ibu-ibu, satu itu bapak masih muda tapi dia polisi, dan satunya saya. Nah, saya kaget, kenapa saya berdiri? Nah, tapi ketika dia ajak saya ke depan, saya maju. Menit detik itu pun saya itu dipermandikan. Nah, ketika dipermandikan di situ, apa namanya, ada sesuatu hal yang terlepas. Nah, ada terlepas begitu, dan waktu dipermandikan juga kala itu, selain teman saya juga, waktu itu juga saya punya orang tua rohani. Nah, orang tua rohani ini juga yang membimbing saya sampai mengenal Tuhan Yesus itu yang sebenarnya. Mengenal jalan kebenaran itu yang sebenarnya. Nah, di situ setelah saya dipermandikan, itu saya tinggal. Saya tinggal ini di orang tua rohani saya ini. Jadi saya tinggal di situ. Ketika saya sudah dipermandikan, ada satu oknum juga yang suka mengganggu saya. Itu dia mau membunuh saya, begitu. Dia mau membunuh saya, tapi saya selalu minta tolong. Orang tua rohani saya ini selalu menolong saya, menumpang tangan, berdoa. Nah, itu saya langsung bebas, begitu berjalan seterusnya. Saya terus digodok dan apa namanya, saya itu diajak sama orang tua rohani saya yang perempuan untuk doa. Nah, doa melepaskan segala yang terikat dengan kehidupan lama saya, sampai itu semua terlepas. Itu kita lama sekali baru terlepas. Saya didoakan itu dari jam 7 malam sampai jam 3 subuh baru selesai. Dan ketika sudah selesai itu, saya itu dibawa Tuhan untuk ketemu dengan satu ibu pendoa. Dia mengajak saya untuk naik menara. Jadi saya naik sama teman, sama orang tua rohani saya juga. Di situ saya berdoa, dan situ saya merasakan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Hidup saya mulai dipulihkan di situ. Di situ mulai dipulihkan terus, dan di situ ketika sudah keseringan, jadi saya ada satu kerinduan pribadi. Saya pergi sendiri. Dan satu ketika waktu itu saya sudah pergi sendiri, nah di situ waktu saya berdoa, saya pernah berdoa malam hari itu saya telinga rohani saya seperti dibuka. Jadi seperti dibuka, terus mata rohani saya seperti dibuka. Jadi kayak suka melihat yang aneh-aneh gitu. Tapi saya mau hilangin, tapi nggak bisa hilang sampai sekarang.
Ya, jadi situ, setelah berjalan itu ada saya punya saudara yang tua itu mengetahui apa yang saya perbuat dan saya itu dipanggil dan di situ saya mengalami satu mengalami satu eh, pukulan. Jadi saya dianiaya, saya dihajar sampai mau mati. Tapi saya itu ditolong Tuhan. Itu saya kabur karena saya itu dipukul dengan balok buat kunseng. Itu dipukul di belakang sampai saya merasa pusing dan ada suara berteriak di telinga saya, "Kamu lari." Jadi saya lari, saya kabur. Dari situ saya lari dan saya bersembunyi dan saya ketemu dengan orang tua rohani saya dan disitulah saya mulai mengalami suatu eh, pergumulan yang hebat di situ. Dan ketika di situ tapi di situ juga Tuhan menolong saya dan pergumulan demi pergumulan itu Tuhan membela saya dan lama kelamaan itu saya mengalami suatu problem dengan keluarga. Saya itu dikeluarkan dari silsilah keluarga. Jadi saya pikir di situ waktu itu saya hanya bohong-bohong saja, tapi ketika saya lihat di kartu keluarga saya itu saya sudah tidak ada nama saya. Di situ sebagai manusia saya sedih, jadi saya pulang itu saya menangis di hadapan Tuhan, tapi Roh Kudus menghibur saya. Itu kayak seperti dia mengusap-ngusap kepala saya. Begitu. Jadi saya kayak dihibur, di situ saya mulai dihibur dan saya menjadi kuat. Nah, keesokan harinya itu saya kembali naik ke menara doa. Di situ saya berdoa satu malam penuh, saya berdoa terus. Jadi dari jam 7 itu saya berdoa sampai subuh dan di situ saya mendapat baptisan roh. Saya mendapat itu dan Tuhan menaruh saya sebuah visi. Tuhan memperlihatkan kepada saya visi untuk saya jangkau. Jadi di situ saya menjangkau apa yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan saya. Nah, jadi di situ Tuhan membawa saya itu menjangkau orang-orang yang belum mengetahui kebenaran, belum memahami tentang Injil, tentang Tuhan Yesus, tentang jalan yang benar, tentang jalan yang lurus itu. Jadi saya dibawa Tuhan untuk menjangkau suku-suku terluar. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, saya melakukan itu. Ya, Tuhan selalu menolong saya, mencukupkan saya, dan dengan biaya sendiri. Kalau saya punya uang, saya pergi. Dan ketika Tuhan menaruhkan saya untuk pergi ke satu tempat, saya itu pergi dan menjangkau di sana dan
banyak orang juga yang dijangkau dan mereka itu percaya kepada Tuhan. Dan sampai sekarang itu ya saya melakukan terus hal itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan seiring dengan kehidupan pelayanan juga saudara-saudara saya itu banyak yang tidak suka dengan saya, yang kemarin membenci saya. Itu luar biasa, itu mereka itu mengalami satu musibah. Saya berdoa supaya mereka sehat, tapi saya tidak tahu kan kenapa mereka sakit. Nah, itu saya menyesalkan juga. Ada saudara saya yang tertua, dia itu belum mengenal Tuhan. Saya sudah tawarkan kebenaran ini, tapi dia menolak. Dan dia dulu yang pertama menganiaya saya, dan dia itu saya hanya berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni dia. Dan sampai dia sakit, stroke, dia diabetes berat, diabetes akut, sampai dapat penyakit saraf gitu, sampai dia meninggal, dia tidak mau menerima Tuhan dan dia tidak mau membuka hati. Dan puji Tuhan juga yang lain itu saya berdoa mulai membuka hati dan pelan-pelan dirangkul kembali dan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terus saya melakukan apa yang sudah Tuhan sampaikan, taruhkan buat saya, hingga di di tengah pelayanan saya banyak sekali tantangan. Saya pernah pergi ke Maluku sana, di Morotai itu, saya itu berhadapan dengan orang yang tukang santet. Itu Tuhan pimpin saya ketika saya berhadapan dengan dia. Saya dikasih tahu Tuhan itu makanan, minuman, air itu dia sudah taruh ilmunya untuk membunuh saya. Jadi dia sudah taruh sesuatu. Tapi puji Tuhan, Tuhan bilang makan, minum, tapi jangan kasih habis. Jadi saya makan, tapi tidak habis. Dan Bapak itu berkata kepada saya, waduh, ilmu kamu kuat, ilmu kamu punya siapa? Itu biasanya orang makan belum lama itu dia sudah mati. Dan satu kampung di situ itu tahu Bapak itu tukang santet. Dan ketika dia berbicara begitu, saya kayak keselak begitu. Nah, jadi saya minum air dan saya berkata, terima kasih Bapak sudah mengundang saya untuk makan, tapi saya minta Bapak punya pegang-pegang itu kepada saya, berikan pada saya, tapi dia tidak mau. Saya hanya berkata, kalau Bapak tidak mau kasih, Bapak akan berurusan dengan Tuhan. Saya pulang, waktu itu di tempat situ saya tinggal di kepala desa, dan pukul 1 malam itu istrinya itu datang ke saya, minta tolong, suaminya itu sudah mau mati, matanya itu sudah jadi sudah jadi putih, dan mulutnya itu sudah mengeluarkan gabu, busa. Nah, jadi saya pergi, orang-orang di situ itu kaget melihat saya pergi ke tempat situ. Dan saya hanya berkata, Bapak, satu perkataan saya mau sampaikan,
Bapak mau hidup atau mau mati? Saya bicara di telinganya, baru saya bilang, kalau Bapak mau hidup, berikan Bapak punya pegang-pegang. Dia punya jampi-jampi ya. Akhirnya dia tidak mau kasih, saya bilang, oke, saya mau pulang. Akhirnya seketika saya sudah mau balik, dia menangkap kaki saya dan dia kasih, dia punya ilmu jampi-jampi itu, semuanya itu, dan saya bakar itu di depan rumahnya itu. Nah, dia meletus-meletus, bunyi-bunyi itu kayak petasan. Nah, jadi di situ saya berdoa dia, saya ambil air untuk basuh dia di kepala, dan ketika saya habis berdoa, matanya balik normal kembali, dan saya bilang ke dia, kalau Bapak mau selamat, Bapak malam ini juga terima Tuhan. Dan waktu itu jam 9 malam, itu saya permandikan dia. Di belakang rumahnya itu sudah pantai, jadi tidak lama-lama saya langsung permandikan dia di situ. Dan esoknya, kebetulan itu besoknya hari Minggu, itu saya ajak dia beribadah. Dan ketika beribadah itu, semua orang di gereja itu heboh melihat domba yang hilang kembali lagi. Nah, jadi dia selama hidup itu tidak pernah beribadah. Situ. Nah, jadi di situ saya berbicara di jemaat, ini domba yang harus diselamatkan. Saya cuma bilang, adakah di sini yang tidak berdosa? Ada yang tidak berdosa, tolong angkat tangan. Mereka diam, dan saya bilang, satu jiwa ini harus diselamatkan. Dan di situ bapaknya kita beribadah, dan puji Tuhan sampai sekarang dia sudah diselamatkan. Dan terus saya pergi untuk melakukan apa yang Tuhan taruhkan kepada saya. Kalau yang kemarin itu kita baru dari Nusa Tenggara Timur, itu ada satu suku terluar itu di situ, dan pemahaman mereka di situ sangat luar biasa. Jadi di situ adat mereka itu sangat kental, dan saya masuk di situ itu mereka menentang saya karena pemahaman mereka itu adat itu lebih tinggi. Itu lebih tinggi daripada Tuhan. Dan saya menyampaikan kebenaran di situ, dan syukur puji Tuhan ada beberapa juga jiwa yang dimenangkan dan terima Tuhan. Dan terus saya follow up, dan saya juga melatih mereka juga untuk pergi menyampaikan kebenaran tentang jalan yang benar ini. Dan di sana itu masih banyak juga jiwa-jiwa yang membutuhkan penerangan, tentang kebenaran yang sebenarnya. Banyak yang di sana itu belum tahu, belum pernah dengar tentang Tuhan yang sebenarnya. Di sana itu ada beberapa lagi suku, dan
saya berkerinduan terus untuk melayani 50 suku di Indonesia ini yang paling terluar. Ada juga di beberapa suku di Papua Nugini, dan ada juga di sudah mau di seberang Malaysia. Jadi itu yang saya layani. Jadi saya masuk di di hutan-hutan, masuk di semak-semak karena mau cari ini orang-orang suku-suku ini. Jadi puji Tuhan, Tuhan membawa saya ke sana dan ya syukur ada beberapa yang membuka hati di jamaah Tuhan, tapi tak seringan yang kita pikirkan. Dan ketika kita masuk di sana langsung diterima, itu tidak demikian. Jadi di sana itu kita banyak mengalami tantangan yang begitu besar. Tapi saya percaya Tuhan itu selalu menolong saya. Itu yang saya alami selama kehidupan saya itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Waduh. Serem juga. Saya ngedengerin. Waduh. Baik, teman-teman sahabat WFM, ya kita dukung terus ya doa bagi Mas Panji dan pelayanannya. Saya yakin dan percaya bahwa ada gerakan Tuhan ya di dalam diri Mas Panji gitu ya untuk melayani. Dan, amin. Membuat orang bertobat dan mengenal bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Nah, yang saya mau tanya nih Mas Panji dari cerita tadi, waktu Mas Panji kecelakaan yang kedua tuh, yang diceritakan kedua, yang di Tronton itu Mas Panji kan bilang katanya ketemu melihat sosok yang mukanya lembut, jubah putih. Itu Mas Panji waktu itu berpikir siapa itu? Jadi ketika saya mulai mengerti tentang kebenaran, saya mulai tahu dan dijelaskan oleh orang tua rohani itu bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang menolong saya. Jadi saya berpikir kalau bukan Tuhan ada dengan saya waktu itu, saya sudah tidak ada di dunia. Karena itu yang kakinya nancep batu itu kan? Iya, jadi itu saya itu dihajar tronton itu, itu diseret jauh itu. Sampai orang itu berpikir saya sudah mati. Tapi ketika di rumah sakit saya masih hidup. Begitu. Jadi ketika saya memahami ternyata ada Tuhan yang menolong saya. Haleluya. Baik, teman-teman WFM. Ya. Saran saya, berhati-hati kita memendam kepahitan. Iya, betul. Kecewa itu berbahaya. Jadi ketika kita membiarkan itu pintu pertama ketika terbuka, itu kehidupan kita pasti akan dikuasai setan. Yes, absolutely yes. Baik, teman-teman sahabat WFM, jika dari kalian ada yang ingin bertanya, silakan diangkat tangan aja ya, emoticon angkat tangan, nanti kita kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Sebenarnya tadi di beberapa kalimat
Mas Panji sampaikan bahwa terjadinya kasus okultisme ya, sempat karena waktu itu kan akar kepahitan, lalu dia berguru ya. Nah itu terjadi okultisme. Nah tapi okultisme itu memang tidak mau dibahas di sini. Jadi kalau memang nanti teman-teman mau bahas, silakan aja setelah dari live kesaksian ini ya. Baik, yang sehubungan dengan kesaksian hari ini boleh silakan jika ada yang bertanya. Tadi ada seseorang yang menulis kata-kata kurang ajar ya. Tapi biar kita doakan aja lah buat siapa itu Pak Yanuar ya. Ya diurapi Tuhan gitu ya, diperbarui pikirannya. Terima kasih Pak Yanuar udah membuat kata-kata kotor ya, kata-kata kurang ajar. Tuhan berkati Pak Yanuar. Ada teman-teman yang mau bertanya silakan sehubungan dengan kesaksiannya Mas Panji. Ini kesaksiannya ini loh apa? Kalau kita empati gitu itu agak ini juga sih kondisinya ya, dipukulin, digebukin, memilukan gitu menurut saya sih. Ada silakan mau bertanya. Oh ya Mas Panji, setiap ada kesaksian itu saya selalu memberikan gift berupa ayat. Ya, untuk Mas Panji itu ayatnya ada di Roma 8 ayat 26. Mas Panji buka Alkitab nggak? Ada. Roma 8 ayat 26. Ntar tolong dibacakan Mas Panji, kalau boleh. Roma 8 ayat 26. Iya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, semoga ayat ini menjadi saya nggak tahu, saya tiba-tiba memberikan aja gitu. Baik, ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Atau Mas Panji mau menyanyikan sebuah lagu? Tetap ya ditodong ya dari awal ya. Ya, ada ini Bapak Ibnu Syafi'i, silakan Pak Ibnu. Ya, sebelumnya saya ucapkan shalom dan selamat buat Pak Panji ya, dan ya shalom. Jadi saya mau bertanya ya. Nah, begini Pak ya. Ketika Bapak diajak ke gereja itu, awalnya itu ya merasa aneh lah ya, ada yang lompat-lompat kata Bapak tadi, ada yang bagaimana lah. Nah, setelah itu Bapak mulai merasa tertarik atau mulai merasa ada keinginan. Nah, keinginan untuk mencari kebenaran. Nah, di sini yang saya mau pertanyakan, bagaimana Bapak tahu dalam kekristenan ini ada kebenaran? Bukankah masih ada misalnya agama-agama lain, ya mereka mengatakan juga itu adalah kebenaran. Nah, bagaimana Bapak sampai bisa memilih mengikut Kristus? Mengapa tidak mengikuti misalnya katakanlah ya saya nggak mengikuti
agama yang lain lah, pokoknya sesembahan orang lain lah, begitu Pak. Oh iya. Oke. Nah, jadi di sini karena saya juga punya orang tua rohani, jadi di situ ketika saya pulang dari tempat situ, apa namanya, ada satu peristiwa yang terus kala itu saya renungkan begitu. Nah, jadi ada satu dari dalam itu yang mendorong. Jadi dari dalam yang mendorong saya, gitu Pak. Nah, jadi ketika saya memahami, saya sudah paham, sudah mengerti, ternyata ada kuasa itu. Jadi Roh Kudus yang kala itu yang saya tidak paham, dia yang mendorong saya untuk lebih dekat untuk memahami tentang Tuhan yang sebenarnya itu. Karena kalau di situ pemimpinnya juga kan saya dengarkan berbicara tentang suatu hal, berbicara yang menyangkut tentang kebenaran. Begitu Pak. Ya, maksud saya begini, kebenaran. Nah, di ajaran sebelumnya misalnya katakanlah dengan mengumpulkan amal ibadah itu akan menyelamatkan. Nah, di agama lain juga ada mengungkapkan kebenaran yang macam mana yang Bapak rasakan itu sehingga memilih Kristus sebagai juru selamat begitu. Karena begini ya, di tempat lain juga dikatakan ya membunuh cecak itu termasuk juga kebenaran, membunuh apa juga orang juga kebenaran, karena itu perintah dari yang disembah. Nah, padahal dalam Kristen itu tidak boleh membunuh. Nah, gimana nih? Jadi waktu saya ikut di tempat itu, saya mulai mendengar pembicaranya itu kan berbicara seperti ini, ada ayatnya berbicara mengenai jalan kebenaran itu yaitu hanya Yesus dan dialah jalan kebenaran itu. Nah, dia menyampaikan firman di di Yohanes kali ya, saya agak lupa, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, jadi Yohanes 3 ayat 16 ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu kalau tidak salah ya. Nah, jadi di situ saya mendengar itu. Nah, jadi ketika saya mendengar hal itu, di dalam hati saya itu mulai ada gejolak yang mendorong saya. Nah, jadi ketika dia menantang saya untuk maju, itu secara tiba-tiba begitu. Secara tiba-tiba saya maju. Jadi dari dalam yang mendorong saya. Jadi ketika saya memahami, saya mengingat peristiwa itu, ketika saya sudah paham, ternyata kala itu Roh Kudus yang mendorong saya untuk maju. Nah, di sini juga menyangkut pemilihan Tuhan. Begitu. Nah, jadi ketika saya sudah maju, nah di situ saya merenungkan terus. Jadi kebenaran yang ini pemimpin peribaratan kala itu sampaikan itu
yang mendorong saya terus gitu Pak. Iya, jadi sebetulnya tadi itu Yohanes 14 ayat 6 ya. Nah, yang Ayo, begini ya. maaf salah. Yohanes 14. Maaf. Maksud saya, jadi begini, setelah Bapak mengikuti Kristus, perbedaan apa yang Bapak rasakan dari mengikuti agama sebelumnya dan setelah mengikut Kristus, begitu Pak? Nah, jadi pertama yang saya alami, kalau dulu itu saya pertama suka memberontak. Jiwa pemberontak saya itu ketika saya mengenal Yesus, itu dia ubahkan. Dan kedua, kekerasan hati saya. Jadi kekerasan hati saya itu diubahkan Tuhan juga. Jadi kalau dahulu itu saya bilang saya mau yang A, saya mau A. Jadi keinginan saya apapun yang saya mau itu harus, tidak boleh tidak. Jadi ngotot gitu. Jadi keegoisan saya itu diubahkan Tuhan. Begitu. Nah, jadi ketika saya mengenal kebenaran, kehidupan dulu saya itu yang penuh dengan kejahatan itu diubahkan. Begitu. Iya, itu saja saya rasa pertanyaan yang dari saya. Terima kasih Pak. Silakan yang lain. Ya baik Pak Ibnu, terima kasih. Silakan ada lagi yang lain. Saya melihat Pak Arya nggak ada nih, biasanya rajin masuk. Pak Arya kenapa ya? Kurang sehat atau gimana? Iya, di chat ini saya baca ada pertanyaan ya. Oh, ada ya, sebentar. Ya. Pertanyaan dibalik Pak, pernahkah membuat perbandingan dengan ajaran agama lain? Oh, silakan Pak. Ya, untuk apa ini? Pertanyaan dari Bapak Pion. Ya, kalau mengenai mengadakan perbandingan begitu ya, kalau secara langsung itu saya belum secara meneliti lebih dalam saya belum pernah, tapi seiring ketika kita bergaul dengan mereka ya kita sudah bisa merasakan satu perbedaan gitu ya, begitu. Jadi kayak ada perbedaan yang lain. Jadi ketika kita sudah mengenal kebenaran, tentu kita akan merasakan di mana kita ada itu ada satu perbedaan dari perilaku kita itu sudah mulai berbeda. Ketika kita hidup di satu lingkungan yang baru juga, ya mungkin kehidupan yang belum mengenal Tuhan itu akan terasa berbeda. Tapi kalau untuk menelusuri lebih dalam, itu saya belum pernah. Begitu Pak. Oke, saya jawab ya. Ya Mas Panji, waktu terima Tuhan Yesus itu tahun berapa? Waktu saya bertobat itu tahun 99. Saya itu bertobat itu terima Tuhan. Tahun 99 bulan Maret, tanggalnya saya sudah lupa, tapi bulan sama tahun saya masih ingat.
gitu. Nah, Oke Pak, sedangkan terima untuk kasih. agama lainnya itu, agama sebelumnya berapa tahun? Bagaimana? Nah, jadi Untuk dulu memeluk mengenai mengenai kepercayaan saya dulu itu sampai umur gimana berapa? ya? Sampai sudah umur berapa itu ya? Sudah besar itu. SMP. Iya ya, sudah agak Sampai SMP. Karena Karena waktu SMA yang 16 itu, tahun. oh 16 tahun ya. Karena yang sempat yang ngurus Iya. itu siapa, nenek ya? Iya nenek. Tapi kalau dulu waktu sebelum itu kan berbicara waktu belum mengenal Tuhan, kepercayaan saya juga kayak kata orang itu kan kayak abu-abu. Kita ngikut-ngikut, Oh. ikut A, ikut B, ikut gitu. Ya biar dilihat sama nenek, oh iya anak yang baik, tapi nyenangin hati nenek. Artinya takut supaya tidak dipukul lagi kan dengan itu saja. Iya. Baik Pak Ibnu, Syafii ada pertanyaan lagi ya? Iya, karena saya lihat tidak ada teman yang mau bertanya, jadi saya lanjutkan ya. Jadi begini ya, nah setelah Bapak mengikut Kristus, otomatis hubungan seperti Bapak bilang tadi, hubungan dengan keluarga itu tetap putus kan. Nah sekarang saat ini, apakah ada kerinduan terhadap keluarga yang lama? Dan bagaimana keluarga Bapak sekarang dengan keluarga baru dalam hidup dalam Kristus? Nah, apakah tidak ada kontak lagi dengan keluarga setelah menerima Kristus? Bagaimana Pak? Oh ya, jadi kalau dulu waktu belum menerima Yesus, menerima Kristus, itu nomor saya itu kan nomor saya tidak pernah ganti, itu diblokir. Jadi waktu dulu saya mau ketemu sama ibu saya nggak dikasih, tapi ketika saya sudah mengenal kebenaran, sudah mengenal Kristus, saya berdoa dan puji Tuhan ada suatu perubahan. Pertama itu kakak saya itu yang ke nomor 2 itu bukan saya yang cari, dia yang cari saya. Dan sekarang itu hubungan kita itu udah mulai baik. Tinggal juga ada yang saudara saya, ada 2 orang lagi yang saya berdoa untuk Tuhan menjamah mereka, tapi kalau untuk menerima, tapi kalau untuk mau pergi ke rumah mereka masih mereka tahan gitu. Tapi kalau untuk yang lain hubungannya sudah baik gitu Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, karena ya terima kasih. Nah, baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, tutup acara Saksi Muradi malam ini. Sudah tidak ada ya. Pak Mas Panji bisa ini closing statement lalu pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Ada kata-kata penutup? Ya, ada hal yang saya mau sampaikan. Jadi ada closing statementnya, saya ambil di 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4.
berkata setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila Allah, serta melakukan perintah kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk tuntunan-Mu. Kami boleh bertemu dalam Zoom meeting malam ini. Kami boleh bertukar pikiran sehingga kami boleh saling membangun, dan kami percaya kesaksian hamba boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang, dan terlebih lebih mengenal kebenaran keselamatan dan mengikut Tuhan. Berkati kami semua yang hadir dalam ruangan Zoom ini Tuhan. Apa yang berbuat itu Tuhan buat berhasil tangan kami, apapun pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami masing-masing, Tuhan berkati, buka jalan buat berhasil, dan ketika pada masanya, waktunya kami berkumpul di surga yang abadi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kami sebentar juga akan beristirahat tidur, ataupun ada juga yang akan melanjutkan tugas aktivitas di malam ini. Biarlah Tuhan menuntun kami semua. Amin. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni kami dari setiap kesalahan dosa kami, dan biarlah Engkau sendirilah yang dipuji dan dimuliakan. Engkau semakin besar dan biarlah kami semakin kecil, dan nama Tuhan selalu dipuji, dan segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus di surga. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.